أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم, dan siapakah yang lebih aniaya, lebih zalim? Makna tidak ada lagi yang lebih zalim daripada orang, daripada orang mana yang mencegah masajidallahi, masjid Allah. Masjid Allah itu ay masjidun lillah, masjid milik Allah, bukan Allah ada di dalam situ ya. Masjid milik Allah. Ada, saya pernah ngobrol dulu itu sama satu anak muda. Ketika ditanya, di mana ada Allah? Ya, di dalam masjid. Loh, alasannya apa? Nah, itu kan Baitullah, rumah Allah. Ini benar ini. Saya sendiri yang bicara itu. Dan bukan sedang bergurau, sendagurau atau apa, enggak, memang benar. Memang ada orang yang punya paham begitu itu. Alasannya Baitullah itu rumah Allah. Jadi pikirannya berjalannya kalau rumah ya ditempati pemilik rumah. Ini keliru besar dan bahaya sekali ini pemahaman, sangat berbahaya. Kalau Allah ada di dalam masjid, berarti Allah jirim. Sama dengan kita, punya rumah. Di dalam rumah berarti lahu makan, ada tempat. Al-insanu lahu makanun, manusia ada tempat. Kalau diartikan Allah di dalam masjid, makna Allahnya zatnya di situ, berarti Allahu lahu makanun. Berarti Allah ada tempat. Saya pernah dapat riwayat dari Syekhuna Kiai Ahmad Tegal itu, Ustaz Ahmad Tegal, waktu pertama kali beliau haji. Sudah pernah saya ceritakan mungkin ini. Jadi sebetulnya orang itu tergantung ya. Ini sebelum masuk ke cerita. Tergantung. Kalau orang haji atau umrah itu tergantung orangnya. Kalau dia senang sama sholawat ala Nabi, dilala nanti di sana ya ketemu sama orang-orang ahli sholawat. Ada orang senang sama sholawatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu seperti murid saya Haji Mukhtar Jakarta. Dia senang sama sholawat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang saya sebarkan itu. Yang dilala ketemu sama orang dari mana itu? Dari daerah Afrika apa dari negara Arab apa dari mana, yang mencari-cari sholawat itu. Sampai ketika dikasih terharu, menangis. Orang senang qiraatul Quran, yang dilala ketemu sama orang yang ahlul Quran. Nah, guru saya ini senang tauhid. Ya akhirnya sama Allah Ta'ala ditemukan yang ada urusannya dengan tauhid. Itu kelebihannya Haramain. Orang kalau umrah atau haji ada saja keanehan-keanehan di sana. Ketemu satu orang sedang melihat Ka'bah, tangannya diangkat, dia berdoa, air matanya bercucuran, dia menangis. Kaget Ustaz Ahmad ini. Si Kiai Ahmad kaget, terharu. Oh, kok hebat ini orang. Lama ngadep Ka'bah, nangis, doa. Selesai doa didatangi, diajak ngobrol. Kalau tidak salah orang Indonesia itu. Ditanya, kenapa tadi menangis? Saya ini berdoa membayangkan Allah sedang berdiri di atas Ka'bah, melihat saya yang sedang berdoa. Nah ini, bayangkan ini.
bahayanya pemahaman yang keliru. Pemahaman tentang Allah itu asas, fondasi. Kita berdoa kepada Allah, menangis ketika berdoa kepada Allah itu cabang. Itu terjadi karena ada pemahaman. Tidak beda dengan orang Kristen, Nasara yang menangis di gereja. Jangan dikira mereka tidak ada ibtihal, ada menangisnya. Tangisan, ada air mata bercucuran, ada jeritan, ada, tapi asasnya Yesus gitu loh. Kan beda. Fondasinya sudah beda. Jadi al-buka'u far'un, cabang. As-siyah, al-ibtihal, jeritan-jeritan itu cabang dari satu pemahaman. Karena itu al-aqil, orang yang berakal, yang akan membangun rumah, dia tidak akan membeli cat dulu, tidak. Dia rapikan itu pondasi, dia perkuat pondasinya. Begitu juga as-salik ilallah, sebelum dia yadkhul ke urusan tangis menangis, ibtihal, tirakat, puasa, ini apa segala macam, falisahih aqidatahu, kuatkan akidah. Tidak banyak itu, 64 mu'taqad dikuatkan. Terserah Anda mau pakai Kifayatul Awam, Aqidatul Awam, Sanusiyah, Dasuki, atau sekalian yang besar sekali Syarhul Kubra, asal mampu. Terserah apa aja. Yang penting Aqidatul Imam Al-Asy'ari wal Maturidi. Ini kuatkan sehingga tidak kejadian seperti tadi. Ada gunanya itu tangisan. 0, kosong, melompong. Tidak ada gunanya. Itikadnya sudah keliru. Bagaimana akan diijabah? Dia pemahamannya Allah lagi di atas. Tanpa dia sadari, ini orang sudah masuk ke kelompok sesat yang namanya mujassimah. Orang yang i'tiqad bahwa Allah Ta'ala lahu jismun ka'ajsamina. Kalau berdiri di atas Ka'bah sedang melihat kita, itu kan namanya jisim. Bagi kita yang insya Allah, walhamdulillah wa syukurillah, sudah mempelajari ilmu tauhid, seperti aneh, apa iya? Tapi itu terjadi. Kalau saya mendengar cerita itu kaget gitu loh. Sebodoh-bodohnya orang kalau pernah belajar, masa sih nyangka Allah berdiri di atas? Kok terlalu bodoh ya? Tapi ya nyatanya itu terjadi. Harus diperbaiki. Siapapun yang punya etikad seperti itu perbaiki, harus paham Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafah lil hawadith, bahasa Qur'annya laisa kamitslihi syai'un. Ya. Kembali ke masalah masjid. Memang dari orang mana yang mencegah masjid Allah, masjid Allah ayyudhkara fiha ismuhu, disebut di dalam masjid nama Allah. Azlamul zalimin, paling zalimnya orang zalim. Paling aniayanya pelaku aniaya adalah orang yang mencegah, apalagi sampai merobohkan, ya, wasa'a fi kharabiha. Dan dia berusaha di dalam merobohkan masjid. Yes, kalau zaman sekarang ini nggak jauh-jauh Israel itulah yang menentang Palestina itu, ini masuk ini. Ada Israel adzlamul zalimin. Masuk di ayat ini. Yamna'ul muslimin daripada ke masjid Baitul Maqdis. Ini ayat pas untuk Israel fi zamanina. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Hanya bedanya mereka tidak menghancurkan Baitul Maqdis, mencegah kita saja al-muslimin. Tapi masuk di waman adzlamu. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, yakni masjid, ya, ke dalam masjid, kecuali dengan rasa takut. Harusnya orang akan masuk ke masjid itu menundukkan kepala. Ingat bahwa ini baitun min buyutillah, tempat yang disucikan. Siapa yang mensucikannya? Allah. Yang dilihat Allahnya, jangan dilihat temboknya.
termasuk tempat yang diagungkan Allah, bukan Allah di dalam situ ya. Tempat yang Allah sendiri memerintahkan kita untuk ta'zim ke dalamnya. Tapi masjid itu juga tergantung yang membangun ya. Kalau membangunnya bifulusil halal, dengan uang yang sangat halal. Kalau saya paling senang masuk masjid yang dibangun kiai kuno, Habib kuno, kayak masjidnya Habib Saleh itu di Jember, itu yang beliau bangun min airik jabino, asli dari uang beliau pribadi itu. Ada satu masjid. Banyak beliau bangun masjid, tapi yang betul-betul dijaga dari uang pribadi ya satu. Kalau saya tidak salah namanya Riyadhus Shalihin, Masjid Riyadhus Shalihin. Jakarta ada itu Zawiyah Ibn Hamzah kalau nggak salah, Al-Attas. Itu termasuk itu Masjid Keramat Luar Batang, Masjid Keramat Luar Batang. Pokoknya yang dibangun para aulia. Ini kalau di kita yang dekat ini Masjid Ampel, Maulana Rahmatullah Ampel. Coba dirasakan saja memasuki Masjidul Aulia, apalagi Masjidul Anbiya, ya tidak ada bandingannya. Masjid Haram Makkah dibangun oleh para nabi, mulai Nabi yang bangun Ka'bah itu Nabi Adam pernah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pernah, Sayyidul Wujud. Apalagi Masjid Haram Makkah, Masjid Nabawi yang dibangun sama Rasulullah SAW itu Masjid Nabawi. Kalau Ka'bah memperbaiki aja Nabi, tapi al-muassisul awal Nabi Allah Ibrahim. Terus mana lagi? Masjid Quba itu juga dibangun oleh Rasulullah SAW. Itu memang beda, rasanya kita masuk juga beda, doa di situ mustajabnya juga beda daripada masjid-masjid yang dibangun orang-orang biasa. Tapi masjid yang dibangun orang biasa pun, asal sudah diniatkan untuk menjadi masjid, kita tetap kewajiban ta'zim. Tetap masuk ayat ini, ulaika makana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Tetap harus adab. Ulaika, mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid kecuali dengan penuh rasa takut. Lahum fid dunya khizyun. Khizyun al-hawan, kehinaan. Mereka di alam dunia mendapatkan kehinaan. Siapa mereka? Orang-orang zalim yang mencegah orang-orang ibadah di dalam masjid, apalagi yang yakhrab, menghancurkan masjid, wal'iyadzu billah. Walahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Dan bagi mereka di akhirat azab yang sangat pedih. Jadi masjid ini sekaligus pesantren kalau di zaman Nabi deh. Sekaligus Nabi SAW mengajarkan agama ya di masjid. Kemudian menyiapkan strategi perang ya di masjid. Dan lain-lain. Terus seperti itu, kalau bahasa Jawanya itu kiai-kiai kuno itu suka bicara kula weton masjid, saya keluaran masjid. Jadi meskipun ada pesantrennya untuk tidur, untuk naruh kitab, naruh barang, si kiai tetap mengajarnya di dalam masjid. Itu terjadi di Indonesia, di Jawa seperti itu. Baru-baru sekarang aja ini sekolah-sekolah itu. Yang saya ketemu masih berkata sama saya weton masjid itu Mbah Maimun Sarang itu, Mbah Maimun Zubair itu masih bilang saya termasuk awakhirul kiai yang keluaran masjid. Masya Allah. Masya Allah. Ya, tidak ada masalah. Saya tidak menentang sekolah, tidak menentang madrasah. Silakan saja. Tapi jangan dihilangkan bahwa al-madrasatul ula fil Islam adalah masjid.
adalah masajid. Kemudian man bana ma'hadan gitu umpama, tidak ada kan hadisnya, siapa yang bangun pesantren, tidak ada. Man bana madrasatan, adanya man bana masjidan. Di zaman Nabi yang dipakai masjid. Kita lihat hadis ini, Nabi Hurairah, ini dari Fakhrul Razi juz 2 halaman 14. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bana lillahi baitan, yakni masjidan, siapa yang membangun untuk Allah satu rumah, yakni membangun masjid, ya'budullaha fihi, yang dia ibadah kepada Allah Ta'ala di dalam baitullah, di masjid itu, tapi dengan catatan min malin halal, dari harta yang halal. Banallahu lahu baitan fil jannati min durrin wa yaqut. Maka Allah Ta'ala, bila bahan yang dipakai untuk membangun masjid, uang yang dipakai untuk membangun masjid dari uang halal, maka Allah Ta'ala akan membangun bagi dia rumah di dalam surga dari permata. Insyaallah. Kemudian ada hadis lain, itu masalah membangun masjid. Kalau tidak mampu membangun tapi betah di dalam masjid, betah di dalam masjid. Nabi Sa'id Al-Khudri, kitab halaman sama. Qala alaihi salatu wassalam, idza ra'aitumur rajula, ini terkenal di sini. Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Fa inna Allah ta'ala qala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Apabila engkau melihat seseorang membiasakan diri di masjid, betah di dalam masjid, biasa selalu ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah seorang mukmin. Sesuai dengan ayat Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Semuanya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Terus satu lagi, saya ingin tutup pembahasan ini dengan yang biasa saya nukil dari para aulia. Ini juga buat santri, tolong diperhatikan. Banyak wali-wali itu, banyak loh, bukan ada. Kalau ada itu berarti ada sedikit, tidak banyak. Ini banyak. Banyak para aulia itu mendapatkan futuh di dalam masjid, meskipun masjidnya tidak dipakai sholat Jumat. Seperti Sahibul Haul Tegal itu, Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Muhammad bin Tahir Al-Haddad, itu mendapat futuhnya di masjid sini, di Malang sini, Masjid Al-Huda ini. Itu masjid kuno itu, dimasuki oleh Habib Muhammad bin Tahir. Itu beliau dapat futuh, jadi walinya di situ. Saya tidak tahu apa yang beliau niatkan ketika beliau. Makanya kalau akan masuk masjid, apalagi masjidnya orang-orang soleh, niatnya yang banyak. Niatnya yang banyak. Barangkali Anda mendapat futuh di situ. Futuh ini bukan main-main ini. Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Ahmad bin Hasan Attas, futuhnya di masjid ketika beliau membaca surah Al-Mu'min di salah satu masjid di Hadramut. Bil masjid. Siapa lagi? Minal mutaakhirin. Ada ba'du masyayikhina, satu kiai guru saya itu, beliau mendapat futuh ijtama' bi Sayyidina Al-Khadir di Masjidil Haram. Bagian guru ijazah saya itu. Satu lagi yang saya ingat, ini kalau ini teman saya ini, almarhum Al-Ustadz Nasihin Bangil. Almarhum rahimahullah, orang saleh itu. Beliau bertemu Nabi Allah Khadir, fatahullah ala, ijtama' bi Sayyidina Al-Khadir di Masjidil Haram. Setelah beliau
Biasanya orang kalau haji itu kan belanja-belanja, ini tidak ini. Tiap ada waktu kosong, kalau tidak sholat baca Quran. Yukthir qiraatul Quran. Di tengah-tengah baca Al-Quran itu ditemui oleh Nabi Allah Khadir. Saya lupa itu Masjid Haram Makkah. Enggak, di Masjid Haram ini, Masjid Haram Nabawi kalau dia. Kalau tadi yang guru saya di Masjid Haram Makkah, kalau Ustaz Nasihin sudah meninggal ya, rahimahullah. Di Masjid Haram Madinah. Temu Nabi Allah Khadir di situ. Alhasil, banyak orang soleh dan para aulia, entah niat apa mereka ketika yadkhulunal masjid, jelas niat beliau-beliau itu thayyibah, hasanah, dan jelas banyak karena ihtiram, hormat kepada Baitullah. Allah Ta'ala memberikan rezeki yang tidak tanggung-tanggung. Fatahallah alaihim futuhal arifin. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan hati saya, anda wa jami'ul ahbab dibuka untuk ihtiram kepada buyutullah, mahabbah kepada buyutullah, dan mendapatkan futuh di baitun min buyutillah ala hadhihi niyyah kullu niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.